Okay, before we start our mentoring session today, let's have a prayer first. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray, begin. Finish. Baik. Okay. Let me ask you about the discussion, the theme of the mentoring. What do you like to discuss? Anderson taxonomy or PCK? Silakan bisa dipilih. If you choose, ya, Mbak Ririn. Kayaknya PCK aja, Mister. PCK ya. Untuk Baik. memperdalam yang kemarin, iya. Oke. Baik, for the previous mentoring, we have been discussing aspect 1, 2, 3, and 4. So today I guess we will discuss the next aspect, which is 5, 6, and 7 ya. Baik, like always in the mentoring, we will start with presentation from you. Who will present first? Oke, sepertinya saya saja, Mister. Oke, baik, Mbak Ririn. Silakan, Mbak Ririn. Sebentar. Oke, Mister, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, langsung ke sini, Mister. Ya, langsung bagian bawah. Oke. Jadi, good morning everyone. Thank you untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahrini Mogerici. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya pelajari dari training kemarin. Dan ini yang saya dapatkan, pengertian yang saya dapatkan ya. Jadi untuk kurikulum knowledge-nya itu saya menggunakan topiknya yang relate dalam kehidupan, yaitu gerak lurus materinya itu adalah gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Hubungannya adalah sama-sama gerak parabola, namun dibedakan arah saja. Misalnya GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Dan perhitungannya itu, cara penyelesaiannya juga kurang lebih sama, baik itu persamaan ataupun kecepatan. Namun tentu saja vektor dari materi ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapat. Oke. Untuk what's relate in the other subjects, how is relate, topiknya itu, untuk yang itu ilmu pengetahuan alam, yaitu pengukuran vektor gerak parabola, dengan matematikanya itu trigonometri. Hubungan dari topik di atas yaitu perhitungannya yang kurang lebih sama atau berkaitan. Itu sebabnya siswa harus mengerti terlebih dahulu trigonometri sebelum mengerjakan pengukuran vektor. Dalam materi trigonometri itu membahas rumus sudut istimewa, sudut relasi pada kuadran, sudut negatif. Sedangkan dalam materi vektor membahas tentang arah vektor sumbu X dan Y, sin, cos, tan, dan penyelesaian materi vektor juga menggunakan rumus teorema Pythagoras. Menurut saya sangat berhubungan karena materi vektor adalah pengembangan dari trigonometri itu sendiri. Oke, Lalu untuk YIC, Mbak Ririn, yes. Curriculum knowledge udah ya berarti ya? Iya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke GC, kita bahas dulu satu-satu ya, curriculum knowledge dulu ya.
Oh, oke. Baik, for curriculum knowledge, mungkin sebelum saya kasih komentar, Mbak Liza mau komentar dulu. Mohon maaf, Mister. Tadi saya terkeluar, Mister. Oh, terkeluar ya? Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, ini untuk kita bersama ya. Curriculum knowledge itu kan pengetahuan tentang kurikulum, keterhubungan antara satu materi dengan materi yang lain. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau di sini kan di worksheet-nya ada dua bagian ya, what topics are related in the same subject, how is it related gitu kan. Terus yang kedua adalah what topics are related in the other subjects and how is it related gitu ya. Nah, sebenarnya yang saya maksud adalah di content knowledge. Nah, ini hubungannya sama content knowledge sekarang. In content knowledge, kita kan sudah menentukan topik apa yang sedang kita bahas, bener nggak ya? Kalau Mbak Ririn kemarin content knowledge-nya apa? Itu interaksi makhluk hidup, Mister. Nah, interaksi makhluk hidup. Nah, when you choose content knowledge-nya itu adalah interaksi makhluk hidup, in the curriculum knowledge, you search the correlation between interaksi antara makhluk hidup dengan topik lain yang ada di subjek IPA. Apa aja sih korelasinya gitu. Itu jadi dihubungkannya lewat content knowledge ya. Begitu. Oh, oke, berarti sama yang kemarin ya, Mister. Ya, jadi lanjutan ini worksheet-nya gitu. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ini juga bisa kita bahas kok. Ini sekedar apa namanya, meluruskan aja, mungkin ada bagian-bagian yang miss dari training kemarin ya. Kemudian, oh ya bahkan begini, ketika kita kemarin membahas prior knowledge, itu sebenarnya bagian dari kurikulum knowledge juga, gitu ya. Kan kemarin kan kalau Mbak Ririn, materi interaksi antar makhluk hidup, prior knowledge-nya adalah mengetahui tentang biotik, abiotik, habitat. Nah, itu juga, itu kan prior knowledge tuh. Nah, itu bagian dari kurikulum knowledge juga. In the same subject. Gitu ya. Oh, oke, Mister. Berarti ini direvisi nanti ya, Mister? Boleh direvisi. Tapi ini tetap disubmit ya yang ini ya. Udah, Mister. Oh, udah. Oh ya, sip. Iya. Mantap. Itu, jadi bedanya adalah misalnya kalau prior knowledge itu kan materi sebelum ya. Prior knowledge itu materi sebelum konten utama. Kalau curriculum knowledge, itu semua. Hubungan antara materi utama dengan materi sebelumnya dan materi sesudahnya, serta hubungan dengan mapel yang lain. Seperti itu. Oke. Gitu ya. Nah, namun kalau misalnya kita bahas yang ini dulu ya, topiknya tentang GLB dan GLBB. Kemudian mapel lain yaitu matematika yang relate adalah trigonometri. Nah, ini benar. Secara konsep curriculum knowledge, Miss Ririn udah benar hubungan antara GLB dan GLBB di fisika atau di IPA dengan materi trigonometri. Gitu ya. Karena untuk menghitung di sini menghitung pengukuran vektor gerak parabola memerlukan trigonometri ya, sin kostan ya, parabola. Yes. Itu benar. Nah, itu bagus. Artinya Mr. Ririn sudah aware bahwa ada nih mapel lain, yaitu matematika, yang diperlukan atau berhubungan dengan materi parabola. Kemudian kalau di subjek yang sama, hubungannya dengan GLB dan GLBB. Gitu ya. It's nice, it's good. Mungkin sebelum lanjut ke Mbak Lisa untuk present curriculum knowledge, ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Sementara belum ada, Mister. Oke, Mbak Lisa belum ada ya. Mbak Ririn ada yang mau ditanyakan?
Sampai di sini mengerti, Mister. Oke, Thank baik, you. sip. Kurikulum knowledge dulu ya kita ya. Nah, sekarang Ya. mungkin bisa bergantian dulu ke Mbak Liza untuk present kurikulum knowledge-nya. Berarti ini stop. Ya, stop sharing dulu, nanti kita lanjutkan. Jadi satu-satu dulu kurikulum knowledge dulu. Oke. Gimana Mbak Liza, apakah sudah siap? Iya, ini sebentar, Mister. Saya Oke, coba baik. berikan. Baik, Mister, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan aspek PCK yang kelima, yaitu kurikulum knowledge. Pada topik yang akan saya bahas yaitu sistem periodik unsur. Oke, untuk yang pertama, what topic are related in the same subject? How is it relate? Oke, topik yang sama yaitu pada materi yang sama juga pada materi saya kimia, yaitu yang pertama pada bab struktur atom pada subtopik elektron valensi. Nah, di mana pada bab sistem periodik unsur yang memiliki elektron valensi sama diletakkan pada golongan yang sama. Pada bab struktur atom, siswa diajarkan cara menentukan elektron valensi suatu atom. Oke, good. Kemudian yaitu pada bab termokimia yang membahas mengenai titik didih dan titik leleh. Materi titik didih dan titik leleh pada bab sistem periodik unsur termasuk dalam sifat-sifat periodik unsur, sehingga dalam bab sistem periodik ini memerlukan relasi hubungan antara bab sistem periodik unsur dan termokimia. Karena pada materi sistem periodik unsur ini ada unsur logam, non-logam, dan metaloid. Nah, di mana itu memiliki titik didih dan titik leleh yang juga akan dipelajari sifat-sifatnya. Kemudian, what topic are related in the older subject? How is it related? Yang pertama pada materi lain yaitu biologi. Subtopik sifat untuk materi sifat-sifat periodik unsurnya itu pada asam adalah unsur dan tambahkan air akan membentuk larutan asam. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat asam semakin bertambah. Contohnya asam basa yaitu asam lambung. Nah, asam lambung berlebih merupakan gangguan pada sistem pencernaan yang dibahas pada mata pelajaran biologi bab sistem pencernaan manusia. Kemudian pada subtopik saya lagi, penyusunan tabel periodik unsur. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat sehingga disusun dalam tabel. Pada materi biologi, bab klasifikasi hewan, kelas 7, hewan diklasifikasikan menjadi vertebrata dan avertebrata. Nah, vertebrata ini dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya, salah satunya kelas mamalia. Untuk materi pelajaran lain pada matematika, subtopik saya masih sifat periodik unsur, jari-jari, dan volume atom. Nah, pada bab bangun ruang, subbab lingkaran diajarkan mengenai jari-jari lingkaran, yang mana pada bab sistem periodik juga membahas mengenai jari-jari atom yang berbentuk lingkaran dan volumenya. Namun lebih ke bagaimana jari-jari atom itu tidak mengukurnya, namun jari-jari setidaknya siswa sudah mengetahui bagaimana jari-jari atom, sehingga dalam menentukan sifat jari-jari atom, unsur ini memiliki jari-jari atom yang lebih kecil, lebih besar, di mana mereka juga harus memiliki embryo knowledge mengenai pemahaman jari-jari atom dan volume atom. Kemudian subtopik yang lain pada sistem tabel periodik unsur menurut triade Dobereiner. Berdasarkan teori Dobereiner, unsur dikelompokkan berdasarkan perbedaan massa atom dan terdiri dari 3 unsur dalam satu golongan. Unsur tengah memiliki massa atom yang jumlahnya mendekati rata massa atom dari unsur pertama dan ketiga. Nah, pada bab operasi hitung bilangan diajarkan konsep cara menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang berguna dalam menghitung rata dari massa atom unsur. Kemudian pada mata pelajaran fisika, subtopiknya untuk materi saya masih sifat periodik unsur mengenai sifat logam yang merupakan dari sifat-sifat periodik unsur yang mana cirinya adalah bersifat konduktor. Kedua, mengenai sifat perpindahan kalor kelas 11 fisika yang mana
diajarkan mengenai sifat konduktor dan titik lelah dan titik. Jadi hal ini berarti materi pelajaran fisika berhubungan dengan materi kimia pada bab sistem periodik unsur. Baik, itu saja. Thank you, Miss Liza. Yang saya kerjakan, Mister. Oke, thank you. Cukup detail antara keterhubungan sistem periodik unsur dengan bab-bab yang ada di kimia sendiri dan juga bab-bab yang ada di mapel-mapel yang lain. Mungkin yang mau saya highlight adalah di sini ya. Ketika Mr. Rin boleh di-share lagi Word-nya. Nah ya. Di bagian mana Miss Lisa? Nggak punyanya Miss Liza dulu coba yang tadi, biar kita bahas dulu. Oke. Ya. Silakan Miss Liza, boleh di-present lagi, kita akan bahas. Oke, baik Mister, sebentar. Sebenarnya kita akan bahas yang ini sih, yang sudah dilakukan oleh Miss Liza. Dan itu juga salah satu cara ya untuk menghubungkan satu materi dengan yang lain. Oke, thank you. Curriculum knowledge ya, kalau kita perhatikan di bagian mapel yang sama, saya kira ini sudah cukup oke antara ini mapel sebelum, ini mapel sesudah, misalnya begitu. Kalau misalnya yang hubungan dengan biologi dan dengan materi yang lain tadi, nah untuk yang biologi ini kan ada sifat-sifat asam gitu ya. Cara menghubungkannya di biologi adalah sistem pencernaan manusia karena ada asam lambungnya. Itu satu, cara kita menghubungkan adalah dengan menggunakan istilah yang sama. Asam di kimia, asam di biologi. Itu bagaimana kita bisa menghubungkannya. Itu satu, menggunakan istilah yang sama. Yang ini udah dilakukan oleh Mbak Liza. Nah, yang kedua mungkin bisa ke bawah Mbak Liza. Baik Mister, yang di bagian sini Mister. Ya, bagian matematika coba. Oke. Nah, bagian matematika yang dihubungkan dari sifat periodik unsur adalah istilah jari-jari, di mana itu adalah istilah teknis pada bangun ruang ya, atau bangun datar, lingkaran dan bola begitu ya. Ini juga bisa. Ini mirip seperti yang biologi tadi ya, ada istilah yang sama, maka bisa dihubungkan nih. Gitu. Very good. Kemudian operasi hitung. Nah, ini yang sering kali ada ya, seperti tadi ini punyanya Mbak Ririn. Ini prinsipnya sama juga. Ketika mau mengajarkan sistem periodik unsur yang ada ngitung-ngitungnya, maka siswa perlu menguasai operasi hitung bilangan. Nah, ini hubungannya dengan pelajaran matematika. Seperti punya Mbak Ririn tadi juga sama seperti itu, parabola perlu perhitungan materi trigonometri. Nice, gitu ya. Di fisika, nah kalau di fisika ini adalah tipe menghubungkan dengan cara konsep konduktor, isolator begitu ya, yang ada di materi fisika, dihubungkan dengan yang ada di sifat periodik unsur. Ini sangat bagus. Nah, mungkin agar bisa menambah bagi orang yang melihat seperti saya gitu ya, agar lebih langsung mengerti keterhubungan antara satu dengan yang lain, mungkin nanti Mbak Ririn dan Mbak Liza tolong untuk curriculum knowledge dibuat ini ya, peta konsep atau bagan begitu. Jadi misalnya materi sifat periodik unsur, di tengah itu ada apa aja subtopiknya, membahasnya apa aja gitu kan, poin-poin aja. Habis itu baru dihubungkan ke mapel ini, mapel itu, lewat bagan begitu, lewat diagram. Gimana? Izin bertanya, Mister. Oh ya, silakan. Ya, jadi kalau begitu apakah filenya berbeda begitu atau di bawahnya setelah yang ini? Biar enak ditaruh di Word juga aja kali ya. Jadi mungkin di crop atau di apa gitu, terus ditaruh di Word, di file yang sama aja. Oke, Mister. Oke, gitu ya.
Nanti dicoba dulu. Kalau ada kesulitan boleh nanya-nanya ya lewat grup atau lewat chat. Baik, mungkin itu aja. Ada tambahan dari Miss Ririn mungkin atau Miss Liza terkait curriculum knowledge? Dari saya cukup, Mister. Oke. Dari saya juga cukup, Mister. Baik, mungkin sekarang kita lanjutkan ya ke GEC. Dari Miss Ririn, silakan. Oke, sebentar. Apa sudah terlihat, Mister? Ya, sudah terlihat. Oke. Jadi kita lanjutkan. Nah, untuk punya saya itu untuk consideration itu sepertinya beda ya. Kemarin kayaknya salah paham, Mister. Oh ya, nggak apa-apa, Karena nggak kalau apa-apa. misalnya melihat punya Miss Liza tadi tidak seperti itu, begitu. Nah, jadi kita lanjut ke deep of discussion. Oh iya, mungkin Yang saya kalau jelaskan lagi ya, untuk nah consideration-nya. Jadi, considerationsnya dulu. ya, materi vektor ini bermanfaat untuk membuat arus sungai menyeret perahu, memanah, dan gerak parabola. Nah, ini bermanfaat dalam permainan sepak bola, seperti saat pemain bola yang mengatur sudut dan tendangan mencapai sasaran begitu. Terus atlet lompat jauh, atlet voli. Ini kayak lebih ke manfaat ya, Mister. Seharusnya pertimbangan durasinya itu berapa untuk menjelaskan dan siswanya kondisinya seperti apa. Oke, kita lanjut ke deep of discussion. Jadi pada bagian PCK ini materi dibatasi sampai menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh sebuah benda. Lalu untuk discussion-nya pada materi vektor gerak parabola yang dipelajari yaitu apa itu gerak parabola, siswa mampu mengetahui dan menerapkan besaran-besaran pada gerak parabola. Siswa mampu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor serta menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh. Seperti itu, Mister. Oke, kita stop sampai sini dulu ya, GEC ya. Thank you, Mbak Ririn. Ya. Baik, kalau tadi Mbak Ririn bilang bahwa, oh kayaknya consideration saya ini ada kesalahpahaman yang kemarin. Itulah gunanya mentoring kali ini ya. Jadi kita saling sharing, jadi bagian mana yang aku yang kurang ya? Bagian mana yang bisa aku tiru dari temanku ya gitu. Bagian mana yang dari temanku nih kayaknya masih ada yang kurang nih, aku kasih masukan gitu. Itu adalah fungsi dari mentoring ya. Jadi good kalau bisa misalnya Miss Ririn menyadari hal itu. Namun yang sudah ditulis Miss Ririn ini kebermanfaatan, consideration itu kan pertimbangan ya dalam menentukan pembahasan materi. Sebenarnya ini tidak salah. Pertimbangan apa ya kebermanfaatanku mengajarkan materi ini itu juga bisa jadi pertimbangan seberapa dalam dan seberapa luas diskusi yang ada di kelas. Ini benar, Miss Ririn, ini benar. Oh, kebermanfaatan vektor tuh ini. Berarti nanti diskusinya adalah ya sekitar ini. Sekitar menendang bola atau atlet yang lompat jauh, pengaturan sudut pada pemanah misalnya. Itu bisa. Nah, hanya saja mungkin bisa dilengkapi tuh. Kalau ini mungkin yang ditulis oleh Miss Ririn, ini adalah aspek kebermanfaatan bagi siswa. Nah, itu consideration-nya itu ini. Ini kalau misal dijadikan satu istilah, ini ada kebermanfaatan. Nah, mungkin tinggal ditambah lagi ya yang punya kayak Miss Liza tadi mungkin yang disadari oleh Mbak Ririn. Seperti mungkin durasi satu pertemuan bagaimana dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk yang kedalaman depth atau keluasan breadth. Jadi depth itu kedalaman ya. Kedalaman itu berarti kalau misalnya keluasan dulu deh, breadth dulu. Breadth itu berarti apabila materinya ada banyak subtopik gitu ya, misal 4 subtopik. Breadth-nya keluasannya adalah subtopik 1 dan 2 aja, berarti 3 dan 4 gak dibahas di kelas. Nah, itu namanya breadth. Oke ya, subtopik 1, subtopik 2. Nah, kalau depth apa nih? Depth, kedalaman.
Nah, kalau kedalaman materi itu adalah subtopik 1 itu mau dibahas sampai sejauh apa. Gitu misalnya. Jadi contohnya misalnya di sini adalah breadth-nya dari Mbak Ririn. Apa itu gerak parabola? Berarti pengertian gerak parabola. Kemudian mengetahui besaran-besaran pada parabola, kan gitu ya. Menganalisa gerak parabola menggunakan vektor serta menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh. Nah, kalau yang di depth dibatasi menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh sebuah benda. Oke. Ini menurut saya lebih cocok breadth ini ditaruh di depth. Depth-nya ditaruh di breadth. Oke. Nah gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang breadth keluasan. Oh apa aja yang mau dibahas nih di pertemuan hari ini? Oh tinggi maksimum sama jarak terjauh sebuah benda. Nah itu dah. Berarti kan itu kan materinya kan, itu keluasannya. Nah kalau kedalamannya, ini Mr. Rin menuliskan nih. Siswa mengetahui dan menerapkan besaran-besaran gerak parabola. Mengetahui dan menerapkan. Kan levelnya beda tuh. Mengetahui Oke, sama berarti menerapkan gitu ya. Berarti itu kedalaman tuh sampai menerapkan. Atau ya ini ada kata-kata siswa menganalisa gerak parabola menggunakan vektor untuk menentukan tinggi maksimum. Nah itu kan levelnya menganalisa. Kan beda-beda dong, misalnya kita mau bahas tinggi maksimum. Satu yang bisa didiskusikan adalah rumusnya apa, kan gitu ya, tahu rumusnya doang. Kedua, kapan rumus ini dipakai, artinya paham kapan menggunakan rumus. Ketiga, cara ngitung pakai rumus, bisa berarti menerapkan sudah. Kemudian ada 2 kasus yang dianalisa menggunakan rumus tinggi maksimum misalnya. Berarti udah menganalisa tuh membandingkan. Kan itu levelnya beda-beda ya. Cukup tahu, bisa menjelaskan, bisa menggunakan, bisa menganalisa. Nah, seberapa dalam nih? Apakah sampai menganalisa atau hanya sampai menggunakan saja atau menerapkan saja? Gitu ya. Jadi ini mungkin bisa ditukar nanti. Gitu. Iya, ketukar. Gitu ya. Oh, dan nanti ini. Hubungannya dengan tadi yang saya minta membuat bagan. Nah, dari bagan yang curriculum knowledge itu, sebenarnya kita bisa tuh menentukan breadth of discussion-nya bagian mana nih? Bagian mana sih gitu kan? Bisa dari tabel itu dilingkari sebagian yang mau dibahas, oh di pertemuan 1. Terus dilingkari hal yang lain, oh ini di pertemuan 2. Nah kayak gitu. Jadi breadth-nya bisa melalui visual juga kalau kita punya bagan. Makanya nanti dibuat ya bagannya ya. Ya, Itu. Mister. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan dari Miss Liza atau dari Mr. Ririn? Dari saya cukup, Mister. Oke. Dari saya cukup juga, Mister. Baik. Karena tadi saya pikir saya yang miskonsepsi mengenai deep dan breadth. Oh, oke, baik. Baik, sekarang berarti Miss Liza ya, giliran Miss Liza, silakan. Mister. Oke, baik. Untuk general educational context, untuk consideration, yang pertama yang jadi pertimbangan saya itu durasi, di mana untuk lamanya 1 jam mata kuliah itu saya menganggapnya 45 menit karena ini pelajaran SMA. Jadi 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit, 90 menit. Kemudian siswanya pembelajaran ini saya sampaikan pada pagi hari dan jumlah siswa 25 orang dalam satu kelas. Kemudian fasilitas yang tersedia LCD proyektor dan laptop. Kemudian untuk deep of discussion mengajarkan perkembangan tabel periodik unsur secara singkat hingga sistem periodik modern. Kemudian mengajarkan 3 golongan unsur dalam tabel periodik, unsur A, unsur transisi B, dan unsur transisi dalam. Kemudian mengajarkan penyusunan unsur-unsur kimia dalam tabel periodik berdasarkan golongan dan periode.
Kemudian mengajarkan sifat-sifat periodik unsur, yaitu jari-jari atom, keelektronegatifan, afinitas elektron, dan energi ionisasi. Untuk grid of discussion-nya membahas cara penyusunan tabel periodik unsur, membahas golongan dan periode suatu unsur dalam tabel periodik, membahas sifat-sifat periodik unsur. Oke. Itu saja. Baik, thank you Miss Liza. Coba kita fokus ke depth of discussion dulu ya. Oke, di situ ada baik, oke. Mungkin bisa ini ya, depth of discussion itu bisa diberikan kata-kata yang lebih spesifik seperti kata kerja operasional yang kalian pelajari di training AKT, Anderson-Krathwohl Taxonomy. Jadi mirip kayak yang ada di tempatnya Miss Ririn tadi. Misalnya nih mengajarkan perkembangan tabel periodik unsur secara singkat hingga sistem periodik modern. Berarti kedalamannya mungkin bisa siswa menganalisa perbedaan teori tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur dari masa ke masa. Misalnya kayak gitu. Membandingkan gitu kan dari masa ke masa. Misalnya dari sistemnya triade Dobereiner sama Mendeleev. Apa nih perbedaannya? Kenapa bisa berbeda? Nah, itu adalah depth of discussion. Kayak itu bagian mana yang sama. Nah, kayak gitu. Kedalaman materi atau kedalaman diskusinya seperti apa. Kemudian mengajarkan 3 golongan unsur dalam tabel periodik. Nah, misal ini bisa diperdalam lagi, dispesifikan lagi. Jadi misalnya 3 golongan unsur dalam tabel periodik ini sekedar apa? Sekedar hafal atau siswa bisa menggolongkan mana yang unsur utama, unsur transisi gitu ya. Cukup tahu atau bisa menjelaskan. Nah, gitu. Itu mungkin. Kemudian juga sama penyusunan unsur-unsur kimia dalam tabel periodik berdasarkan golongan dan periode. Bisa juga nanti dispesifikkan apakah siswa diskusinya hanya cukup siswa mengetahui golongan itu yang mana, periode itu yang mana, atau siswa bisa menentukan atom Ca itu berada di golongan atau periode berapa gitu misalnya. Atau bahkan nanti lebih perdalam lagi, misalkan atom tak dikenal, tapi ciri-cirinya seperti ini, berarti letak di tabel periodik unsur periode berapa, golongan berapa gitu. Jadi pembahasannya biar lebih spesifik di bagian depth diberikan KKO ya, kata kerja operasional. Gitu. Kalau dari saya ya. Breadth of discussion udah benar, oke aja, jadi cukup jelas. Ini menjelaskan penyusunan tabel periodik unsur, golongan dan periode, it's okay. Tinggal yang di depth tadi perlu ada spesifikasi, lebih spesifik aja. Gitu dari saya. Mungkin Mbak Ririn atau Miss Liza ada yang mau ditambahkan, silakan. Atau mau ditanyakan juga boleh. Cukup. Dari Mbak Ririn cukup, oke. Dari Mbak Liza, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Miss. Ya, silakan. Untuk nanti kan di discussion ini sama learning goals itu kan berhubungan ya, Mister. Kemudian untuk learning goals yang saya set pada aspek PJK ke-7 ini, apakah juga bisa digunakan untuk yang AKT itu, Mister, atau itu sama, Mister, atau berbeda, Mister? Gimana? Yang learning goal yang udah dibuat, apakah bisa untuk? Ini kan, Mister, pada AKT itu kan juga dibuat learning goals ya, Mister, betul. Tapi kan sudah ada taksonominya. Nah, kemudian untuk yang saya buat ini, kemudian ini bisakah dibuat untuk dianalisis menggunakan AKT, Mister, yang untuk di aspek PCK ke-7 ini, Mister? Oh, boleh. Jadi kamu udah buat PCK aspek ke-7 ini untuk nanti digunakan kembali ketika mengerjakan tugas yang AKT kan maksudnya? Iya. Ya, boleh.
Baik, saya akan stop. Oke, sip. Nah, ada 2 aspek ya. Gimana setelah kita membahas 2 aspek tadi, apa ada something new nggak? Ada sesuatu yang baru nggak? Yes, ada Mister. Gimana Mr. Ririn? Kalau Mr. Ririn hal barunya apa? Sebelum pembahasan dan sesudah Barunya, pembahasan. ya, sebelum pembahasan itu saya rada bingung ya Mister untuk yang consideration-nya itu kemarin. Jadi saya tulis aja manfaat mungkin gitu. Terus ternyata setelah hari ini kita mentoring, oh kayaknya ternyata consideration itu seperti itu begitu. Lalu untuk deep of education-nya itu punya saya kayaknya emang ketukar Mister. Jadi Ya. kemarin itu ngerjainnya dari yang berat dulu. Saya kira itu deep-nya. Ya. Oke. Lalu seperti yang kata Mister tadi, lebih spesifik lagi dan menggunakan kata-kata taksonomi belum untuk deep application gitu. Terus materinya juga dari awal itu harusnya dari PCK yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini juga harus topik yang sama begitu supaya nyambung dari yang kemarin. Ya. Dan saya pikir ini beda lagi, Mister. Oke, itu saja, Mister. Thank you Mr. Ririn. Mbak Lisa ada yang mau sharing? Kalau untuk saya kurang lebih kayak tadi Mister, tapi tadi saya pikir juga untuk itu ternyata menggunakan kata-kata yang bisa untuk menganalisis bagaimana ini tingkatannya. Kemudian tadi juga untuk kurikulum knowledge itu agar lebih mudah bagaimana ini menghubungkan materi ini dengan ini. Mungkin tadi kata Mister dibuat lebih dari peta konsep. Selebihnya sama Mister dengan kirim. Thank you. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang aspek ketujuh terakhir. Berarti setelah aspek ketujuh ini nanti kita bahas, di mentoring berikutnya kita akan move ke AKT ya berarti ya. Baik. Yes, Mister. Silakan Mr. Ririn atau Miss Liza dulu yang mau present aspek ketujuh. Mungkin saya dulu, Mister. Baik, silakan Miss Ririn. Oke, ini adalah aspek ketujuh yang menurut saya, jadi learning goals itu menurut saya siswa mengetahui konsep gerak parabola, lalu siswa dapat menganalisis perbedaan gerak parabola dan gerak lurus. Lalu untuk purpose-nya itu dapat mengetahui pentingnya gerak parabola dan siswa dapat menganalisis gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaannya itu di sini saya ingin menggunakan dua pertanyaan karena ngeblank kemarin Mister untuk pertanyaannya ini. Lalu apakah kamu pernah melempar bola atau benda? Lalu yang kedua itu apa yang mempengaruhi bola tidak jauh saat dilempar begitu, Mister? Oke. Baik. Saya tanggapi dulu ya mulai dari learning goals ya. Nanti Mbak Lisa bisa menambahkan. Atau Mbak Lisa dulu yang mau berkomentar, silakan Mbak Lisa. Oke, Mister. Menurut saya untuk learning goals-nya ini sudah cukup bagus. Kemudian purpose-nya ada. Tapi untuk assessment question of instruction, ya tadi mungkin kata Miss Ririn lagi ngeblank, itu wajar. Saya juga gitu kadang. Tapi mungkin untuk lebih baiknya itu dibagi seperti assessment pada curriculum knowledge itu ada prior knowledge, ada check activity dan check learning goals. Mungkin pertanyaannya mungkin akan dibuatkan lebih spesifik, mungkin itu saja. Nice, thank you Miss Lisa. Ya benar ya tadi assessment-nya mungkin nanti bisa ditambahi lagi Mbak Ririn. Dibagi nih antara yang tadi pertanyaan untuk ngecek prior knowledge itu bagaimana. Pertanyaan selama pembelajaran seperti apa. Pertanyaan di akhir pembelajaran seperti apa. Gitu ya.
Yes, Betul, seperti yang disarankan Mbak Lisa tadi. Baik, sekarang saya mau membahas yang learning goals. Learning goals, siswa mengetahui konsep gerak parabola. Oke, siswa dapat menganalisa perbedaan gerak parabola dan gerak lurus. Oke. Secara learning goals ini benar. Ini benar. Kemudian mungkin nanti terkait tekstualnya bisa kita bahas next time ya. Ini dalam hal ini yang intinya dulu aja. Learning goals-nya udah oke, kemudian purpose. Siswa dapat mengetahui pentingnya gerak parabola, siswa dapat menganalisis gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau purpose yang dituliskan oleh Mbak Ririn ini, siswa dapat menganalisis gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, itu masuk learning goals. Begitu juga siswa dapat mengetahui pentingnya gerak parabola, itu masuk learning goals juga. Gitu ya. Oke. Nah, terus purpose gimana, sorry, gitu kan pertanyaannya kan. Purpose tuh apa bedanya dengan learning goals? Oke, baik. Perbedaan utamanya ya. Kalau learning goals itu terkait dengan materi konten yang ada di mapel tersebut. Kalau dalam hal ini gerak parabola, nah berarti learning goals-nya terkait dengan gerak parabola. Kalau purpose itu tidak terkait langsung dengan topiknya. Mungkin untuk memudahkan saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi kayak gini. Misal pelajaran olahraga. Ini misal ya pelajaran olahraga, berlatih renang dengan segala macam teknik. Ada gaya kupu-kupu, ada gaya kata, gaya dada, gaya bebas dan lainnya. Nah, learning goals-nya adalah siswa dapat berenang menggunakan teknik gaya dada misalnya. Siswa dapat berenang dengan menggunakan teknik gaya kupu-kupu misalnya, atau gaya bebas. Itu adalah learning goals. Purpose-nya apa? Nah, purpose-nya kita lebih mendalami lagi nih. Selama belajar, aktivitas apa yang dilakukan? Kalau misalnya renang ya, renang tadi kan yang dilakukan orang renang itu, belajar renang itu apa aja kira-kira? Yang kalian tahu? Kira-kira Mengatur apa? pernapasan. Mengatur pernapasan, apalagi? Menambah tinggi badan. Menambah tinggi badan, apalagi? Gaya renang. Ya, belajar gaya renang ya, praktek renang ya. Iya. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, kalian pernah renang nggak? Pernah. Oh, pernah ya. Pernah, Mister. Menahan nafas di air dengan menahan nafas di udara, di udara ya, di udara. Mana yang lebih sulit? Di air. Di air. Nah, ketika siswa itu belajar menahan nafas di air misalnya gitu ya, maka secara tidak sadar, sebenarnya itu melatih kapasitas pernafasan orang yang belajar renang. Kemudian ketika siswa juga berenang, melatih otot-otot tangan, otot-otot kaki untuk berenang. Semakin kuat gitu ya, agar renangnya juga makin cepat gitu kan. Nah, jadi purpose kalau belajar berenang itu adalah menguatkan pernafasan, kemudian menguatkan otot tangan dan otot kaki. Artinya adalah, apakah kuat pernafasan itu hanya terpakai untuk renang? Tidak. Enggak, apa aja selain renang yang bisa bermanfaat kalau punya kapasitas pernafasan yang kuat? Untuk menyanyi, kemudian untuk agama Islam itu tilawah, ya kan? Artinya apa yang didapatkan oleh dia belajar renang itu ternyata bisa bermanfaat loh untuk melakukan aktivitas yang lain. Itulah yang namanya purpose. Oke. Nah, kau ya sampai sini ya. I see, Mister. Nanti bisa dimodifikasi nih purpose-nya kalau belajar gerak parabola ini apa sih sebenarnya yang sesuatu yang bisa bermanfaat bagi siswa ketika melakukan aktivitas lain selain aktivitas IPA gitu. Gitu ya. Oke. Yes. Nah, nanti bisa dieksplor lagi lah. Kemudian kalau assessment udah ya tadi ya.
Udah, mungkin itu aja sih dari Ya. saya. Thank you, Mister. Mungkin Oke. dari Miss Liza, apakah ada? Tidak ada lagi Miss Ririn. Oke, thank you. Mungkin saya stop screen ya. Ya, silakan. Gantian dengan Miss Lisa ya. Baik, apakah screen saya sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, baik. Untuk aspek yang ke-7 yaitu assessment prosedur. Yang pertama pada learning goals. Di sini siswa dapat membandingkan perkembangan tabel periodik unsur, kemudian siswa dapat menentukan periode dan golongan unsur dalam tabel periodik. Siswa dapat menjelaskan dan menganalisis kemiripan sifat suatu unsur berdasarkan sifat-sifat periodiknya. Kemudian untuk purpose, mengapa kita perlu mengelompokkan hal sesuai jenisnya. Nah, jadi saya pikir itu dalam bentuk pertanyaan, Mister. Kemudian nantinya siswanya akan menjawab untuk lebih teratur, Miss. Kemudian untuk lebih mudah mencarinya. Kemudian untuk lebih mudah mempelajarinya, Miss. Kemudian apakah beberapa hal yang berbeda dapat dicari bagian-bagian kesamaannya? Dapat nih, seperti kita lihat dari kemiripan sifat-sifatnya gitu, Mister. Kemudian untuk value-nya pentingnya menjaga kerapian karena dari sudah terstruktur, kemudian jadinya kita agar lebih mudah mencari sesuatu jadinya perlu kerapian. Kemudian untuk assessment question or instruction untuk prior knowledge, tentukan elektron valensi untuk unsur Cl dan rubidium. Kemudian untuk check activities, apa yang menyebabkan tabel periodik disusun berdasarkan persamaan sifat, bagaimana hubungan elektron valensi dan letak unsur pada tabel periodik. Kemudian untuk check learning goals, pengelompokan unsur yang terdiri atas 3 unsur dengan kemiripan sifat dikemukakan oleh. Kemudian yang kedua, tentukan manakah unsur yang terletak pada golongan yang baik, itu saja Mister dari saya. Oke, baik, thank you. Mungkin dari Mbak Ririn dulu ada yang mau ditanggapi? Oke, mungkin yang saya tanggapi adalah di purpose-nya ternyata tidak hanya saya begitu ya. Oke, tapi no problem karena ini kan kita belajar gitu. Terus dan kalau dilihat dari keseluruhan sudah oke menurut saya, Mister. Oke, baik. Dah ya, itu aja dari Mbak Ririn? Iya. Oke, thank you. Thank you, Miss Ririn. Baik, kalau dari saya learning goals, oke, bagus, sudah. Kalau purpose tadi dalam pertanyaan, sebenarnya oke sih dalam pertanyaan nggak masalah. Dalam pertanyaan nggak masalah. Atau bisa dipisah gini, Miss Liza. Purpose-nya modelnya tetap seperti learning goals itu, pernyataan gitu ya. Nanti di pertanyaan ini bisa ditaruh di bagian assessment. Nah, kalau assessment di Miss Liza ini kan dibagi 3 nih, prior knowledge, check activities, sama check learning goals. Mungkin bisa ditambahin lagi tuh aspeknya, check purpose. Nah gitu, nanti muncul di pertanyaan ini. Begitu, bisa dimasukkan ya, ditambahin. Atau bahkan, nah ini ada value juga ya, value. Ini pun mungkin juga bisa ditambahin tuh di assessment question, check value. Nah, mungkin untuk memeriksa, oh siswa dapat nggak ya value-nya gitu. Itu boleh juga, boleh ditambahnya. Jadi tidak harus terpaku dengan prior knowledge, activities, sama learning goals saja. Bisa kalian tambahin assessment of purpose, assessment of value juga boleh. Gitu, nanti mungkin bisa ditambahkan atau dimodifikasi seperti itu. Nah, kemudian saya mau cek yang cek learning goals. Pertanyaan cek learning goals. Oke.
Pengelompokan unsur yang terdiri atas 3 unsur dan bersifat ditentukan oleh, yaitu pertanyaannya ya, tentukan manakah unsur yang terletak pada golongan yang sama. Ini berarti ada 2 pertanyaan ya tentang learning goals ya. Coba Mbak Liza dicek lagi ke atas, learning goals-nya ada berapa itu? Oh iya, ada 3. Harusnya ada lagi pertanyaannya, Mister. Mungkin mengurutkan unsur, misalnya berdasarkan jari-jari atom. Yang mana nih yang dari yang kecil terbesar, Mister? Ya, intinya adalah yang saya sampaikan, ketika kita membuat berapapun learning goals-nya, harus ada assessment yang mewakili learning goals itu. Bisa satu learning goals menggunakan satu pertanyaan, bisa satu learning goals itu menggunakan lebih dari satu, misalnya 3 pertanyaan untuk ngecek learning goal pertama saja, terus 2 pertanyaan untuk learning goal kedua. Gitu ya. Nah, biar lebih enak, saya meriksanya nanti. Untuk di bagian cek learning goals, diberikan keterangan ya, ini learning goals nomor berapa yang di-assess gitu. Nanti dikasih keterangan aja. Oke, Mister. Oke, kalau dari saya itu aja sih. Thank you, Miss Lisa. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, silakan. Atau tidak setuju juga boleh ya. Izin bertanya, Mister. Silakan, Mbak Riri. Kan tadi kita udah bahas yang GIC ya, itu mengenai deep discussion. Nah, itu lebih spesifik lagi dan menggunakan kata-kata KKO. Nah, bagaimana, apakah sama kata-kata KKO-nya, apakah kalimatnya itu sama nantinya dengan learning goals, begitu, Mister? Oh, oke. Apakah sama dengan learning goals? Bisa sama, bisa beda. Tapi seharusnya di depth of discussion, harusnya ya, idealnya itu lebih banyak daripada learning goals-nya. Gitu. Learning goals itu kan di akhir gitu ya. Kalau depth of discussion itu berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Gitu. Misalnya aktivitasnya adalah bentar, saya kok loading. Ini kita pakai contohnya Miss Liza aja ya. Misalnya aktivitasnya ini ada mengelompokkan unsur berdasarkan letak golongan atau periodenya misalnya ya. Nanti depth of discussion itu bisa kalimatnya adalah menentukan, misalnya mau dibuat dengan menentukan letak unsur berdasarkan jumlah elektronnya gitu, atau membandingkan konfigurasi elektron unsur-unsur untuk menentukan letaknya di tabel periodik unsur. Bisa seperti itu. Jadi mirip ya antara learning goals sama depth of discussion. Tapi bisa juga kalau misalnya ini materi yang saya terpikirkan oleh saya adalah misalnya depth of discussion bisa ditambahin seperti ini. Siswa mempresentasikan misalnya ya, melakukan presentasi terkait dengan perkembangan periodic table misalnya, tabel periodik unsur. Presentasi, jadi siswanya presentasi. Itu kedalamannya. Saya mengevaluasi presentasi dari kelompok lain. Nah, itu bisa juga di depth of discussion. Begitu. Jadi mungkin bahkan dia lebih luas daripada lebih banyak daripada learning goals-nya. Kalau learning goals itu kan terkait dengan ini ya, fokus ke topik ya. Mungkin kalau depth of discussion itu juga bagian aktivitas. Selain goals-nya apa, dari goals pengetahuan dan keterampilan, ada aktivitasnya di situ tuh, menjadi bagian dari kedalaman diskusinya. Gitu, gimana Mbak Ririn? Atau Mbak Lisa? Gimana? Oke, silakan Miss Liza. Jadi lebih mengerti, Mister. Ternyata untuk learning goals tadi sama flip itu saya pikir juga sama artinya, karena saya mau revisi. Untungnya tadi Miss Ririn bertanya. Jadi ternyata
di learning goals ini diturunkan menjadi breed. Nah, setelah kita menentukan learning goals, maka kita bisa menentukan breed-nya ini. Ya, depth ya tadi ya, depth atau breadth. Ya, itu depth dan breadth-nya. Depth of discussion dan breadth of discussion bisa dikaitkan dengan aktivitas yang sedang dilakukan. Tidak hanya fokus pada kontennya saja. Begitu. Kalau Mr. Irin gimana? Iya, Mister, I see. Jadi kalau misalnya learning goals itu ibaratnya itu kayak apa ya, kayak generalnya, terus kalau untuk depth of discussion dan atau breadth of discussion itu lebih ke spesifiknya kegiatannya itu apa, Ya, begitu Mister. bisa diartikan seperti itu. Oke, mungkin udah itu aja. Ada lagi pertanyaan? Silakan untuk kita diskusi hari ini. Dari saya cukup, Mister. Jadi saya juga cukup, Mister. Oke, baiklah kalau sudah cukup. Terakhir, let's have reflection. What after we do the mentoring, what's change? Apa yang berubah dari pandangan kalian terkait PCK sebelum dan sesudah mentoring? Silakan. Oke, mungkin dari saya dulu, Mister. Ya. Waktu kemarin training itu saya mikir, oke, kayak gini, urutannya seperti ini, terus mungkin jawabnya nanti seperti ini. Lalu setelah hari ini mentoring, saya menyadari bahwa, ternyata harus detail lagi, harus lebih spesifik lagi. Oke, ternyata topik yang saya gunakan ini harus berkesinambungan dengan materi sebelumnya. Terus, berarti pertanyaannya itu harus ada asesmennya, ada yang pertanyaan awal seperti apa, pertanyaan akhir seperti apa. Lalu untuk asesmennya itu juga sesuai dengan learning goals-nya, berapa berarti 3, bisa juga nanti mungkin dikembangkan lagi pertanyaannya itu. Lalu untuk depth of discussion dan breadth of discussion itu lebih teliti lagi karena saya sepertinya tertukar, tidak seperti lagi faktanya memang tertukar. Begitu. Lalu untuk considerationnya itu berarti untuk kedepannya saya harus lebih banyak bertanya lagi karena ini sepertinya agak menjawab pertanyaan tersebut, Mister. Terima kasih, itu saja. Ya, thank you, Mr. Rian. Mbak Liza, silakan. Untuk saya kurang lebih sama aja, Mister, sama Miss Ririn. Jadi saya tadi tuh lebih mengerti tadi seperti kata Miss Ririn, ternyata harus lebih spesifik. Kemudian untuk dalam menentukan learning goals, breadth dan depth-nya. Kemudian tadi purpose-nya juga. Jadi lebih mengerti soalnya kemarin-kemarin waktu sesi materi saya itu, ternyata begini, saya kerjakan, ternyata ada yang miss gitu loh. Tapi setelah mentoring ini saya jadinya menemukan pengertian lebih benar dan mengerti, Mister. Oke. Baik, thank you Mbak Liza dan Miss Ririn yang sudah meluangkan waktu untuk mentoring pagi ini. Sorry ya, infonya tadi mendadak. Jadi untuk siang ini kita tidak ada mentoring lagi ya. Siang ini harusnya kan siang ini nih mentoring, tapi karena saya ada agenda kita majukan. Jadi tidak ada mentoring siang hari ini. Oke, thank you. Baik, sudah sekitar 60 menit kita berbincang-bincang. Let's close our session today by having a prayer. Let's pray, begin. Finish. Baik. Thank you Mbak Liza, thank you Mbak Ririn. Sekian dari saya. Good morning. Assalamualaikum. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. See you. Thank you juga, Mister. Thank you, Mister. See you later.
Azam, sorry, I borrow your without your permission. Thank you.